La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah dan baginda Muhammad adalah utusan Allah. Maksud dan tujuan la ilaha illallah ini adalah bagaimana mengeluarkan keyakinan kepada makhluk, keyakinan pada benda, dan hanya memasukkan kepada keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Azza wa Menafikan jalla. selain Allah dan mengisbatkan hanya Allah. Nafi dan isbat. La ilaha illallah Fadilahnya, Muhammadur Rasulullah. akhiru kalamihi qalu la ilaha illallah fadkhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Masya Dan Allah. barang siapa yang lesannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan hatinya membenarkan apa yang ia ucapkan, serta dia meninggal atau mati dalam keadaan berpegang teguh pada keyakinan tersebut, maka dia dijamin masuk surga lewat pintu mana saja yang ia kehendaki. Bebas merdeka wis. Kecil-kecilnya iman akan dibalas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Masya Cara Allah. mendapatkan la ilaha illallah ini pertama, dakwakan pentingnya la ilaha illallah. Yang kedua, Loh, lah kok anu, kok mandek? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. iman ini akan dibalas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Cara mendapatkan la ilaha illallah, dakwakan pentingnya la ilaha illallah. Apa sih tomat ah? Pentingnya tomat ah. La ilaha illallah. Terus yang kedua, latihan bagaimana hari-hari membentuk majelis iman, Dengan yakin. iman, cara kebesaran Allah, ini minimal itu 25. Syukur-syukur bisa 100 majelis tiap hari. Masya Allah. Dakwah ini anjurannya justru 300 majelis tiap hari. Buat majelis iman. Kamu orang bicara kebesaran Allah. Terus. Maka yang ketiga, doa kepada Allah agar diberi hakikat iman. Muhammad dan Rasulullah ini maksudnya adalah meyakini hanya satu-satunya cara. Tidak ada cara yang lain, wis. Cara jaya, sukses, Dunia akhirat. ya dunia selamanya hanya dengan caranya Rasulullah SAW. Nah ini yakin cara jaya, sukses, bahagia dunia sementara hanya dengan caranya Rasulullah SAW. Fadilahnya, nah ini, barang siapa menghidupkan sunnahku ini berarti dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintai, sungguh dia di surga bersama. Ini jangan dibalik. insya Allah. Jangan dibalik. Bilang mencintai tapi tidak menghidupkan. Nah ini pertama menghidupkan. Bohong, cinta gombal. Ngapusi. Mencintai. Yang lain, barang siapa berpegang teguh pada sunnahku di kala rusaknya umatku, maka pahalanya seperti orang yang mati syahid. 100 ah. Satu aja coba. Oh, kakean lo lah 1 yo. Aslinya lah 100 ah. Cara mendapatkannya, dakwakan pentingnya sunnah-sunnah Rasul. Yang kedua, latihan. Insya Allah. Sunnah Rasul ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari selama 24 jam. Baik sunnah sirah Nabi, surah sirahnya Nabi. Ada sunnah dakwah, sunnah adat, dan sunnah dakwah. Nah, penampilan, cara hidup, maksud hidup, sarirohnya Nabi. Ya. Terus yang ketiga, doa kepada Allah agar diberi hakikat sunnah Rasulullah SAW. Nah, sifat yang kedua ini adalah sholat khusyuk wal kudu. Artinya sholat dengan konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dan tujuannya ini bagaimana belajar membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Membawa sifat ketaatan dalam sholat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Fadilahnya apa? Nah, inna sholati apa?
Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jalur pertolonganku dengan sabar dan sholat. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. As-sholatu mi'zratul mukmin. Banyak fadilah-fadilah. Terus cara mendakwahnya bagaimana? Dakwakan pentingnya sholat khusyuk wal khudu'. Yang ketiga, latihan memperbaiki dohir dan batinnya sholat. Dohir dan batinnya sholat. Maka belajar tentang fikihnya sholat. Targetnya apa? Belajar menyelesaikan masalah-masalah dunia yang kecil ini, yang sementara ini dengan sholat. Nah, ini target ini. Nah, jangan sampai nggak belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Nah, ada ulama katakan ini, kalau tidak menyelesaikan urusan dunia tidak selesai dengan sholat, maka jangan harap urusan akhirat yang selama-lamanya ini selesai dengan sholat. Terus dakwakan pentingnya sholat itu. Yang ketiga, ilmu ma'adzikir. Ilmu ini adalah semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir ini apa? Mengingat Allah dalam setiap suasana, dan mengingat keagungannya, kemahaperkasaannya dalam setiap suasana dan keadaan. Terus fadilahnya, barang siapa memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya menuju surga. Hadis Nabi makfumnya, wahai Abu Dzar, sungguh kepergianmu di pagi hari untuk mempelajari satu ayat Al-Quran, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah atau sholat nafil 100 rakaat. Dan sungguh kepergianmu di pagi hari untuk mempelajari satu bab ilmu, baik diamalkan atau belum diamalkan, maka ini lebih baik daripada sholat nafil 1000 rakaat. Cara mendapatkan ilmu ada dua, ilmu fadhail dan ilmu masail. Ilmu fadhail cara mendapatkan dakwakan bentuknya ilmu fadhail. Yang kedua, latihan duduk dalam majelis fadhail, mengajak orang lain untuk masuk fadhail, dan doa pada Allah akan diberi hakikat ilmu fadhail. Masail ini cara mendapatkannya, dakwakan pentingnya ilmu masail, maka hadiri majelis masailnya ulama, berziarah kepada ulama, bagaimana bertanya tentang bagaimana imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak ini kepada ulama. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ilmu masail. Zikir ini, jadi maksudnya itu, tadi maksud tujuannya ilmu zikir adalah mengamalkan perintah-perintah Allah dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diiringi mengingat Allah dalam setiap suasana dan keadaan. Nah, ini orang kalau beramal tidak diiringi mengingat Allah, nah ini bahaya. Nyasar. Bahaya. Tersesat. Orang berzikir kok ternyata tidak ada ilmunya, tidak ada ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya zikirnya juga bahaya juga. Zikir ini fadilahnya ala dzikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah kalian maka hati kalian akan tenang. Otomatis yang lain, perumpamaan orang berzikir tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Cara mendapatkannya dakwakan pentingnya zikir. Yang kedua, latihan doa masnunah Quran 1 juz, zikir pagi petang, tasbih-tasbihat ini istighfar minimal 100 kali. Doa kepada Allah agar diberi hakikat zikir. Insyaallah. Yang keempat, ini adalah ikramul muslimin. Artinya ini memuliakan sesama muslim. Maksud dan tujuannya apa? Belajar menunaikan hak sesama muslim tanpa berharap sedikit pun hak kita ini ditunaikan. Tanpa berharap sedikit pun hak kita ini ditunaikan. Nah. Terus fadilahnya, Allah Subhanahu wa taala ini akan menolong hambanya apabila hambanya ini mau tolong menolong sesama. Nah, ada makhluk hadis itu katakan, barang siapa menutupi aib saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa membuka aib saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka aibnya baik di dunia maupun di akhirat, bahkan dia akan dipermalukan di depan keluarganya sendiri. Cara mendapatkan ilmu muslimin, dakwakan pentingnya ikramul muslimin. Yang kedua, latihan menebarkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Bergaul dengan orang-orang berbeda wataknya, watuknya juga ini berbeda. Terus Lain orang lain watuke wis gak padha. Memuliakan ulama, menghormati yang tua, berusaha menyayangi yang muda. Dan pada doa pada Allah akan diberi hakikat ikramul muslimin. Ini sifat yang kelima ini adalah tasfihun niyah. Apa artinya tasfihun niyah? Memperbaiki niat. Meluruskan niat. Maksud dan tujuannya adalah
bagaimana beramal ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupa dan harta kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang bagaimana perbuatan dan niat hati kalian. Jadi yang lain itu perbuatan sedikit disertai hati yang ikhlas maka akan mencukupinya. Cara mendapatkan tasniyah ini dakwakan pentingnya tasniyah. Yang kedua latihan. Latihan memperbaiki niat mulai sebelum beramal, ketika beramal dan sesudah beramal, serta banyak-banyak istighfarnya sesudah beramal. Cara mendapatkan dakwakan pentingnya tasniyah. Yang kedua latihan tadi. Terus yang ketiga doa pada Allah akan diberi hadiah tasniyah. Sifat yang keenam apa? Dakwah wa tabligh, Huruf dakwah wa fisabilillah. tabligh dengan huruf fisabilillah. Karena dakwah wa tabligh ini banyak dengan cara-cara yang lain, tapi yang benar itu dengan cara huruf fisabilillah. Ya, maksud dan tujuannya adalah untuk memperbaiki diri dengan cara korban diri, harta dan waktu. Memperbaiki iman. Korban diri, memperbaiki diri dengan cara korban diri, harta dan waktu. Jangan mengorbankan temannya. Korban diri. Ya. Bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalina wa anfusina. Fadilahnya sebagai atas petang bulan Allah, baik dari Indonesia banyak sekali teman-teman yang menempel kan menjadi tameng api neraka. Cara melakukannya apa? Dakwakan punya dakwah tabligh dengan huruf fisabilillah ini. Yang kedua latihan. Nah, ini latihan ini penting. Pertama 3 hari, 40 hari, 4 bulan ya. Terus meningkatkan masa 4 bulan, 6 bulan sampai 8 bulan. Nah ini setiap tahunnya 4 bulan, 6 bulan, bahkan sekarang sampai 8 bulan. Ini usaha huruf fisabilillah. Insyaallah. Itu usaha harian apa bagaimana? Sehari mulai dari 2,5 jam tingkatkan sampai 8 jam. Terus mengajak wanita kita, wanita tapi bisa dakwah 3 hari, 10 hari, 40 hari, bahkan sekarang dimudahkan wanita-wanita ini boleh diajak setiap tahun ini 40 hari. Masya Allah. Biar jadi istri yang saleha. Juga ada amal mingguan. Amal mingguan ini apa? Amal harian, amal mingguan. Amal harian 2,5 jam, taklim masjid, taklim rumah, terus 2 sajola 1 jala 2. Amal mingguan apa? Musyawarah halaqah, musyawarah markas, kebun jeruk, nyambung sampai ke Nizamuddin. Nah, ada istimaiyat, ada ijtimaiyat. Nusro keluarga, nusro jamaah. Terus nyambung. Maka kalau jamaah, kalau usaha dakwah ini tidak nyambung istimaiyat dan ijtimaiyat, maka akan terputus. Ibarat orang tarekat itu mursyidnya sampai ke Rasulullah kepada sahabat. Sambung markas, halaqah, markas, kebun jeruk, Nizamuddin. Nyambung. Dan bagaimana niat seumur hidup untuk dakwah ilallah. Ini syarironya Nabi tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dakwah wa tabligh dengan huruf fisabilillah. Insyaallah.